Teman-teman tetap tenang, tetap tenang. Ada tim negosiator yang sedang berdialog di depan. Ada yang sedang berdialog di depan, kita hargai, kita dengarkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa dengan kesepakatan. Halo, apa kabar Anda? Kembali saja berbincang dengan Bung Rocky. Ini mumpung Bung Rocky nggak di jalan ini, lagi stay. Biasanya susah dalam situasi begini. Tapi penting untuk stay di Jakarta dulu, Bung Rocky, karena tahapan tahun pemilu semakin menarik ini, dan hari ini Cawapres yang sudah mendaftarkan ke KPU menjalani pemeriksaan di kesehatan ya, di RSPAD gitu. Sementara kalau saya kira kalau di kubunya Pak Prabowo sedang hitung-hitung kembali soal kalkulasi survei itu ketambahnya antara Gibran dan tidaknya itu gitu ya. Nah, yang menarik itu mahasiswa kemarin bergerak, sasarannya beda nih. Sasarannya adalah Mahkamah Konstitusi ya. Kalau mahasiswa mereka bertahan sampai malam, mungkin kita bisa lihat ini video-video tadi malam ya, Bung Rocky. Iya, satu faktor yang harus kita hitung selalu, suara mahasiswa itu selalu tiba pada momen yang tepat itu. Kalau orang bilang mahasiswa nggak akan bergerak, iya itu, tapi nggak mungkin mahasiswa itu mau dinyatakan sebagai generasi loyo tuh. Tetap pewarisan nilai dari senior-senior mereka jalan terus. Tinggal soal momentum dan kemampuan organisasi. Tetapi poin kita, karena Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kekonyolan, ketololan, dan kemaksiatan luar biasa, maka mahasiswa menganggap ini momentumnya ada di situ tuh. Bahwa momentum itu kemudian mungkin akan meneduh sedikit, tapi nanti tunggu momentum baru, ada gerakan buruh. Tapi udah terjadi satu pola di mana nggak mungkin lagi banyak hal mau disembunyikan dari tetapan para mahasiswa ini. Nah, saya udah berbulan-bulan bukan bergerak sebenarnya, nanti dianggap komponen pula, berceramah karena permintaan mahasiswa, dan idenya itu. Tetap saya rasa bahwa mereka punya ide, tetapi ya ada beberapa faksi yang kira-kira ini nanti apa sih, nanti calon partai apa yang akan menyusup ke kita. Mereka tetap tunduk pada prinsip mereka adalah moral force, bukan political force. Tetapi keadaan di MK membuat mereka juga menganggap yang moral force itu kalau tidak di backup dengan political force, maka itu hanya sekedar jadi suara aja kan. Nah, itu pandangan yang klasik yang ada di dalam gerakan mahasiswa kita. Tetapi hari-hari ini saya anggap itu akan eskalasi akan naik terus karena konsolidasi BEM ada di mana-mana. Dan kita tahu bahwa jaringan BEM ini dari keadaan tidur di tempat-tempat kos itu dalam 10 menit udah nyampe juga di kampus mereka untuk konsolidasi. Jadi kecepatan BEM untuk mengkonsolidasi diri atau mahasiswa itu setara dengan peningkatan eskalasi hari-hari ini. Dan saya kira ini mahasiswa ini sebagai salah satu faktor yang harus kita hitung ya, Bung Rocky, karena bisa menjadi trigger saya kira gitu kan. Biasanya polanya seperti itu kan, dimulai dari gerakan mahasiswa, kemudian membesar, ada buruh, ada civil society, dan kalau saya melihat itu situasinya sekarang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kan kita rada ragu ya, terutama dengan civil society begitu ya, Bung Rocky, karena ada pembelahan itu. Kalau sekarang saya kira mereka ini sekarang siap ini untuk bergerak itu dalam satu gerakan yang sama gitu. Iya, BEM ada berapa fraksi, ada berapa kakak pembina, tapi dalam soal Mahkamah Konstitusi mereka akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Demikian juga masyarakat sipil menilai bahwa ya udah, walaupun mereka kebanyakan masyarakat sipil pro Jokowi, tapi yang beginian kan nggak mungkin lagi itu ditolerir kan. Dan itu yang dimulai oleh justru tokoh-tokoh masyarakat sipil yang gengnya Gunawan Muhammad segala macam. Walaupun kita anggap yang ngapain sih Anda, juga kita tahu nggak ada peran sebetulnya. Tetapi itu juga sinyal bahwa yang diehard Jokowi pun akhirnya mengerti bahwa nggak mungkin mereka pertahankan. Walaupun terlambat sebetulnya, tapi lebih baik terlambat daripada telat. Apa bedanya tuh? Ya. Oke, Bung Rocky, tapi gini, ini menarik ya, berkaitan fokus sekarang yang memang jadi, tentu ada perhatian yang berbeda ya, ada soal kemungkinan Gibran, tapi juga soal Mahkamah Konstitusi. Kalau mahasiswa kemarin kan agendanya Mahkamah Konstitusi, walaupun ujungnya nanti juga ke Gibran. Nah, hari Senin itu direncanakan Mahkamah Konstitusi juga akan membacakan putusan berkaitan dengan gugatan judicial review usia calon presiden tidak lebih dari 70 tahun. Terus ada juga yang mengajukan gugatan bahwa usia calon presiden tidak boleh berkali-kali
mendaftar sebagai calon presiden. Dan kita tahu sebenarnya ini semua tuh yang diincar adalah Pak Prabowo. Ini antitesa dari gerakan yang menginginkan Gibran gitu. Ini menurut saya tadinya mungkin saya anggap lucu-lucuan gitu ya, karena memang ngapain masa ada pembatasan semacam itu gitu. Tetapi lihat psikologinya hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi setelah dihajar habis-habisan dari seluruh penjuru, saya kira mereka pun juga bisa mengambil keputusan yang juga mengejutkan lagi seperti ketika mengumumkan soal lolosnya Gibran. Ini kegilaan yang udah ada di situ tuh. Dan Jokowi mungkin merasa ya bisa juga tuh supaya win-win solution. Kalau Gibran tertolak tapi kemudian bisa diaktifkan melalui namanya keputusan terakhir. Kenapa yang mahkamah yang 70 tahun itu nggak bisa kan? Sangat mungkin juga tuh. Walaupun orang menganggap ya memang itu akan menimbulkan kemarahan publik, atau yang paling marah pasti adalah Gerindra kan kalau stand itu dijadikan. Tetapi orang masih menduga bahwa ya sangat mungkin juga itu dilakukan. Tapi kita mendorong itu dilakukan supaya Gerindra marah kan. Kalau Gerindra marah ya udah PDIP juga ikut marah sebetulnya tuh, karena akan menyebabkan keguncangan politik. Padahal PDIP udah siap-siap buat menang misalnya begitu kan. Jadi bagus juga itu didorong-dorong tuh. Kegilaan semacam ini yang kita perlukan tuh. Supaya Jokowi ngerti bahwa dia memang mesti menyempurnakan kegilaan diri sendiri kan, kegilaan politiknya maksudnya kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita tetap fokus pada tadi pagi kita bicara tentang potensi di uncertainties ini berubah menjadi chaos kan, itu intinya. Ya, saya kira kayak begitu, karena orang mulai berpikir sekarang daripada tanggung gilanya, gila aja sekalian. Jadi poin-poin dasar dari awal yang kita bayangkan, Jokowi itu nggak bisa bayangkan mitigasinya apa nanti. Orang yang bermain strategi mestinya menyimpan 2 taktik di ujung. Nah sekarang Jokowi kehabisan strategi dan sehingga taktiknya itu nggak muncul kan. Jadi saya kira keadaan lagi berbalik, Jokowi akan ditawan oleh opini publik pertama. Dia juga akan ditawan oleh kegelisahan Prabowo, karena Prabowo tetap merasa ini momentum yang membuat dia mesti memutuskan dengan Jokowi apa enggak tuh, dengan cara yang mungkin agak sopan. Tetapi ini udah terjadi, nggak mungkin mahasiswa itu berhenti bergerak kalau tuntutan maksimal dia tentang moral itu nggak dipenuhi kan. Kan mahasiswa selalu menganggap agent of change dengan basis moral force. Nah ini betul soal moral tuh. Jadi politik kita hari ini ditentukan oleh 2 hal, yaitu kegelisahan di kubu Prabowo dan eskalasi yang akan dilakukan oleh masyarakat sipil. Semua masyarakat sipil bersiap-siap tuh. Jadi tinggal nunggu sebetulnya siapa yang mulai itu. Tetapi siapapun yang mulai di era sosmed semacam ini, pemimpin itu tidak harus ada di jalan, tinggal memutar-mutar sosmed aja lalu terbentuk kelompok-kelompok. Itu nggak perlu ada kelompok secara tunggal di perintah. Ada kelompok di patung kuda, ada kelompok yang di sekitar pom bensin Menteng misalnya tuh. Ya sorry saya sebut pom bensin karena itu bagiannya rawan yang sering suka rawan, suka diincar. Dan ada yang bergerilya di partai-partai semacam Golkar misalnya udah siapin gerilya lagi kan untuk menghadapi kemungkinan baru. Jadi OKP juga udah tunggu-tunggu itu. Kalau nggak dapat amplop banyak, maka mereka tetap nggak bisa disogok kan. Walaupun kita OKP sehari-hari ini mudah disogok. Tapi bisa juga OKP ini disogok tapi tetap turun ke jalan kan. Itu dasarnya. Itu yang terjadi juga di 98. Semua orang merasa ya televisi-televisi yang dikuasai oleh Cendana nggak mungkin akan memberitakan hal-hal yang bisa menyulitkan Pak Harto. Tetapi akhirnya terjadi semua channel yang dimiliki oleh grup Cendana pada waktu itu akhirnya juga harus memberitakan dan mulai kritis pada Presiden Soeharto pada waktu itu. Hal yang sama bisa juga berlaku sekarang dengan prinsip deja vu. Ya. Saya kira kan kita bisa memahami ya, seperti Erlangga itu kan posisinya ya memang terjepit. Dia tahu di satu sisi politik tersandra. Yang kedua, kemudian juga ada ancaman juga dari internal soal Munaslup. Kan kita waktu itu sudah sempat berhasil diredakan. Dalam situasi sekarang saya kira itu dua opsi itu bisa mungkin hidup lagi loh gitu. Jadi di Golkar sendiri juga ada ketidakpastian juga. Ya itu intinya Golkar juga akhirnya jadi pragmatis untuk melihat situasi kan. Nah tukar tambah itu yang juga diintai oleh partai-partai lain di sekitar Golkar. Jadi kalau Golkar bisa bermanuver untuk tukar tambah, ya kenapa partai lain juga nggak bisa? Demokrat juga pada akhirnya mungkin bisa ajukan call lebih tinggi. Kalau itu kami mundur nih, kira-kira begitu. Nah Pak Prabowo kan mesti menghitung semua itu kan. Bisa-bisa misalnya, ya kalau begitu Golkar dan Demokrat misalnya bikin koalisi baru tuh.
Kan masih mungkin di dalam 2-3 hari ini kan. Lalu berantakan tuh. Kan Golkar dan Demokrat cukup untuk buat bikin koalisi sebenarnya. Jadi tema-tema semacam bukan kita usulkan ya, kita cuma mencoba berhipotesa. Dan pasti juga di kalangan Demokrat sudah berpikir begitu. Golkar juga mungkin berpikir, oke, kita sama-sama cabut daripada Erlangga ditawan oleh Munaslup, dan daripada Demokrat itu sakit hati melihat bahwa Pak Prabowo tidak bisa minimal berdiri agak tengah dan tidak terlalu tergantung pada Gibran. Tergantung pada Jokowi, oke, tapi tergantung pada Gibran kan agak aneh itu orang lihatnya kan. Jadi sebetulnya ini tukar tambah psikologi atau perang psikologi di dalam koalisi Prabowo sendiri. Ya, dan ini kelihatannya ya tanpa desain, ya tanpa direncanakan, maksud saya begitu. Ternyata situasinya itu sebenarnya sudah sangat matang ya. Saya kira mesti hati-hati sekali, terutama istana menyikapinya. Karena kalau salah melangkah, yang terjadi kalkulasinya bisa berantakan semua ini. Wah, jangan FNN yang bilang itu sudah sangat matang, itu bahaya tuh. Jadi Oke. Tapi walaupun memang sudah sangat matang itu. Yang saya bayangkan misalnya kalau kalimat itu datang dari Panglima TNI, ini situasi sudah matang. Orang-orang bertanya-tanya apa sebetulnya kan? Kan faktor itu yang sering kali kita tidak ulas. Padahal sebetulnya Badan Intelijen TNI pasti juga bekerja untuk memantau keadaan tuh. Dan tentu itu akan dihubungkan dengan potensi-potensi kerawanan di berbagai tempat di daerah, terutama tentang konflik agraria. Jadi ada upaya justru untuk mengendapkan jangan sampai ini meledak menjadi situasi sosial tuh. Kalau situasi politik bisa lah, tapi kelihatannya susah juga karena udah terbuka, yang disebut Pandora Box sudah terbuka. Jadi kotak Pandora sudah terbuka, tinggal siapa yang ada di dasar kotak itu untuk memberi harapan kan. Jadi sebetulnya player-player politik menganggap bahwa orkestrasi udah bubar, mari kita bikin lagu sendiri-sendiri. Kan itu yang akan terjadi. Dan Pak Jokowi sebagai konduktor gagal untuk menuntun orkestrasi ini sehingga selesai itu. Kenapa Jokowi nggak pernah diajar untuk membaca betul. Iya, nggak ada apa namanya ini, not balok. Ya, partitur politik Indonesia. Partiturnya, ya itu penting. Partitur politik nggak bisa dibaca oleh Pak Jokowi. Iya. Nah, saya kira kalau kita mengingatkan situasinya, kita membaca mulai matang dan sebagainya, mestinya pemerintah harus bisa mengantisipasi dan mengambil sikap yang lebih wise gitu ya, Pak. Jokowi saya kira mungkin karena dia all out ingin melanggengkan dinastinya, kemudian mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Kan Pak Jokowi juga waktu itu kan ngomong, saya akan cawe-cawe kalau lebih kepentingan bangsa dan negara. Ya, saya kira sudah waktunya juga Pak Jokowi akan bilang, saya melepaskan upaya saya cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang saya kira mesti kita apel pada Pak Jokowi. Ya, itu saya lagi nunda kalimat itu, tapi ini kita percepat aja untuk meminta semacam wisdom terhadap Pak Jokowi supaya udah lepasin lah, nggak usah ikut-ikut campur dalam politik. Kasihan juga dua anak Pak Jokowi dibully tiap hari itu. Jadi Jokowi bisa datang, sudah pulang dari luar negeri, bikin aja semacam pidato pendek bahwa saya menyadari ada keadaan yang compang-camping hari ini, maka sebaiknya saya tetapkan bahwa saya sudah menyelesaikan banyak hal, silakan politik diurus oleh partai-partai dan jangan ada nama Jokowi di koalisi apapun. Kan itu lebih enak tuh. Ya, jadi Pak Prabowo lega, Pak SBY lega, Erlangga lega, Ibu Mega juga lega. Itu yang kita sebut sebagai petata petiti terakhir dari seseorang yang di dalamnya masih kita harapkan ada semacam jiwa kenegarawanan dan jiwa sabdo-panditoan. Oke, ini kan harapan yang Bung Rocky ya. Tapi bahwa kemudian orang selalu bilang, ya terlambat juga Bung Rocky berharap seperti itu pada Pak Jokowi baru sekarang gitu. Tapi saya kira kita nggak boleh putus berharap ya, karena itu untuk kebaikan bangsa dan negara kita ya, Bung Rocky. Ya, jadi Pak Jokowi daripada terlambat, mending telat gitu. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Oke. Yes.